Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sahabat NU Damai Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiburan merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Begitu juga dengan liburan. Salah satu kebutuhan yang mesti kita penuhi. Sebagai manusia yang diciptakan dengan kodrat-kodrat tertentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Karenanya dari hiburan dan liburan itu sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ibrah yang besar bagi kita. Sebuah konsep tauhid yang mendasar. Sebuah konsep agama kita mengajarkan bahwa kita harus belajar di setiap kondisi, dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Karenanya keseimbangan hidup itu harus diciptakan. Salah satunya adalah kalau hidup kita terlalu serius, maka serius terus. Kita akan jenuh. Dan kita tahu orang yang menemukan titik kejenuhan di dalam kehidupan, dia akan merasakan sesuatu hal yang mungkin lebih condong kepada putus asa. Sementara putus asa itu merupakan bagian daripada salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan ini termaktub di dalam Al-Quran, wala tai'asu min ruhillah. Janganlah kalian semua berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat wala tai'asu santri mengungkapkan adalah ini merupakan kalimat fi'il nahyi yang artinya larangan. Kaidah usul fikihnya al-aslu fin nahyi li tahrim. Pada dasarnya sebuah larangan menunjukkan kepada pengharaman. Jadi haram hukumnya bagi kita menjadi pribadi yang putus asa di dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan sebagai manusia ataupun kehidupan sebagai orang yang beragama ataupun kehidupan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Belum lagi ditinjau dari sisi ekonominya. Belum lagi ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatannya. Belum lagi ditinjau dari sisi kebudayaannya. Dan ini merupakan infrastruktur kita di dalam membangun agama kita. Dan ini merupakan infrastruktur kita di dalam membangun peradaban kita. Peradaban itu bisa dimulai dari budaya kita. Peradaban itu bisa dimulai dari kepekaan sosial kita. Peradaban itu bisa dibangun dari pribadi-pribadi kita. Pribadi yang cinta akan budaya, cinta akan alam, cinta akan semuanya. Itu akan menghadirkan peradaban yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya inilah merupakan sebuah keseimbangan hidup yang harus kita jaga. Kita tidak mungkin menjadi pribadi yang serius terus di dalam beribadah. Kita tidak mungkin juga menjadi pribadi yang terus sehari-hari penuh dengan humor, penuh dengan tawa, penuh dengan hiburan. Tapi keseimbangan harus dijaga sehingga batasan-batasan tertentu di dalam menjalankan kehidupan tercipta dan terlihat di depan mata. Dan kita pun menjalani kehidupan menjadi orang yang menjalaninya tanpa beban dan tanpa paksaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama jaga keseimbangan hidup kita. Keseimbangan hidup antara sesama kita. Keseimbangan hidup di antara kita dengan alam semesta. Keseimbangan hidup di antara kita sebagai makhluk yang beragama. Kita nilai semua yang ada di dunia ini dari nilai sisi baik dan buruknya. Kenapa? Karena baik dan buruk jelas orang memiliki prinsip dan pandangan. Tapi kalau kita menilai sesuatu dari benar dan salah, maka kita akan merasa diri kita yang paling benar dan orang lain yang paling salah.
Kalau kita hanya menilai sesuatu dari halal dan haram, maka kita akan menjadi pribadi yang halal dan orang lain yang haram. Karenanya di dalam hal ini maka kita harus menjadi pribadi dan yang seimbang dengan menerapkan prinsip kita nilai kehidupan kita dari sisi yang baik dan benar. Orang lain dipandang dari kebaikan, maka akan lahir kebaikan. Orang lain dipandang dari keburukan, maka akan lahir keburukan. Dan ini juga merupakan salah satu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi pribadi yang husnudzan, berbaik sangka, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain ataupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.